Om Swastiastu. Halo semuanya, salam sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Perkenalkan, saya Nima Depulan Cantika Maharani, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 5. Nah, dalam video ujian praktek PPKN kali ini, saya akan menyimpulkan atau mempersingkat ulasan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, terkhusus dalam masa Revolusi Kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan masa demokrasi liberal. Untuk itu, pertama-tama mari kita bicara mengenai masa Revolusi Kemerdekaan, di mana masa revolusi kemerdekaan ini dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, pada masa ini bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang kembali ingin menguasai setelah pemulangan tawanan Jepang yang kalah pada perang. Dilihat dari sudut sejarah kenegaraan, selama revolusi tersebut terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yaitu Republik Indonesia, dan Kerajaan Belanda sebagai lawannya. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah tidak sah. Padahal kenyataannya bahwa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan itu, maka Belanda datang lagi untuk mencoba membasmi kemerdekaan, atau dengan kata lain, datang serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Akibatnya, terjadilah peperangan di kedua negara tersebut. Karena peperangan itu terjadi dari sudut Indonesia adalah peperangan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, maka perang tersebut disebut sebagai Perang Kemerdekaan. Masa Perang Kemerdekaan ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Maka bisa dikatakan kurang lebih 4 tahun ya lamanya bangsa Indonesia ini mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda. Pada akhir tahun 1949, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan sesuai dengan istilah konferensi meja bundar disebutkan yaitu penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan itu, akhirnya Belanda lah yang kalah. Dengan konsekuensinya, diadakannya konferensi meja bundar atau KMB tersebut. Atas dasar pandangan ini, maka periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan periode Perang Kemerdekaan. Nah, pada periode ini juga terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia sendiri pernah menjadi negara federal, teman-teman, di mana pada masa tersebut berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 ini menjadi dasar terbentuknya federasi dengan 15 negara bagian. Nah, hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda lah yang mengharuskan Indonesia ini berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa ini juga masih tetap Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Dan pada masa ini, menteri-menteri yang lainnya bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS ini, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan. Salah satunya atau diantaranya ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang terjadi di Bandung, ada pemberontakan Ade Asis di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini dimulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau yang lebih kita kenal dengan UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950.
Nah, bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Karena menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, karena dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar ini menjadi berbelit-belit dan cukup memakan waktu yang lama. Maka dari itu, Presiden Insinyur Soekarno akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950, serta membentuk MPR dan DPA sementara. Dan lagi-lagi pada masa ini juga terjadi pemberontakan. Di antaranya ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) yang terjadi di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan. Kemudian ada pemberontakan PRRI atau Permesta. Baik, itu dia 3 masa awal perjuangan NKRI dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebenarnya masih ada beberapa masa lagi setelah masa demokrasi liberal ini. Jadi walaupun sudah merdeka, tetapi hal yang paling sulit setelah meraih kemerdekaan adalah mempertahankannya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya informasi yang kurang, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.